manisnya di bawah lagi. Lalu halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana kabarnya Sobat semua? Pastinya Sobat semua masih terus semangat ya dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Gimana Sobat IKG, sudah bisa menemukan ya persamaan antara realita dan mimpi? Ya, di video sebelum ini kan gue membahas soal realita dan mimpi ya. Kalau Sobat semua sudah bisa mengerti, selamat Sobat IKG. Di video kemarin itu gue sempat kasih judul thumbnail ya dengan kata-kata tenang. Setelah kesulitan, datanglah kemudahan. Di dalam video itu gue menjelaskan arti dari kata-kata tersebut. Mengapa setelah kesulitan datanglah kemudahan? Karena memang kesulitan datang bersama kemudahan, bersamaan Sobat IKG. Namun untuk merasakannya, kita pasti juga ingin merasakan kemudahan yang berujung keberhasilan dan tentunya kebahagiaan. Jadi kata setelah adalah kata tahapan, parsial, bukan paralel atau simultan, walau datangnya bersamaan. Ya ibarat kalau zaman dulu ya, tuh dulu gue suka dikasih minum jamu mbok-mbok yang pakai gendongan itu tuh. Dikasih jamu nafsu makan yang pahit Sobat IKG. Namun berbarengan itu, gue juga dikasih jahe yang manis. Agar setelah gue minum jamu yang pahit, gue bisa menawarnya dengan jahe yang manis. Gelasnya dua, datang bersamaan, kiri dan kanan. Tapi minumnya satu-satu Sobat IKG. Makanya sebelum kenyang ada lapar. Setelah lapar ada kenyang. Habis gelap terbitlah terang. Terang Sobat IKG. Terang benderang. Sobat IKG, pembahasan kali ini adalah agar cara Sobat IKG semua bisa kembali menjadi tenang. Sebagaimana kata tenang sering sekali ya gue ucapkan di EKG. Bahkan mungkin sudah ratusan Sobat semua. Apalagi jika Sobat EKG sejati ya, Sobat akan sering mendengar jargon EKG, yaitu tenang, kita orang kokai. Nah, tenang adalah sebuah pengendalian diri menuju kestabilan emosi. Ya, tentunya emosi yang berkaitan dengan vibrasi yang rendah, Sobat IKG. Seperti takut, marah, bingung, dan sedih. Kata tenang adalah kata yang sangat sederhana. Namun jika kita bisa tenang, kita akan berada di jalur yang tepat, aman, dan tentram. Bang, kenapa manusia tidak bisa tenang ya? Ya, ini faktornya banyak. Memang kita harus tahu dulu penyebabnya. Penyebab kita tidak tenang. Nah, kalau penyebabnya nggak bisa dijelaskan, Bang, apakah kita bisa tetap menjadi tenang? Jawabannya sangat bisa, Sobat IKG. Karena manusia hakikatnya adalah makhluk yang tenang. Manusia diberi sebuah Tuhan kemampuan untuk bisa berpikir dan merasakan. Ketenangan juga nggak selalu identik dengan kesendirian ya. Tapi kadang rasa tenang juga didapatkan justru dari kebersamaan, bahkan ramean, Sobat IKG. Banyak hal ya dalam satu case. Ketika kita ingin mencoba menghadapi satu masalah yang membuat kita tidak tenang, justru kita bergabung dengan sebuah komunitas yang mungkin mereka pernah mengalami hal yang sama, sehingga mereka mempunyai solusi, bahkan mereka dapat membesarkan hati kita. Jadi kekuatan mental memang kadang membutuhkan sesuatu yang sifatnya kolektif, Sobat IKG. Atau banyakan ya. Keroyokan dong Bang. Iya memang begitu Sobat semua. Kenapa? Iya karena jika kita dapat menyatukan energi untuk menyamakan frekuensi, energi akan turut berperan menimbulkan vibrasi yang sama Sobat IKG. Dan dahsyatnya secara sadar. Nah hal ini dinamakan dengan kesadaran kolektif Sobat semua. Sobat semua, semesta adalah simfoni yang harmonis dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Seperti halnya kita sedang membuat satu grup orkestra ya, yang akan membuahkan satu lagu yang indah dan didengar oleh ribuan bahkan jutaan penontonnya. Kekuatan mental memang memerlukan latihan, Sobat semua. Perlu Sobat ketahui ya, kesadaran itu memang tidak tunggal. Karena setiap orang yang hidup, mereka pasti mempunyai kesadaran. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, semesta bekerja dari kumpulan kesadaran manusia, kesadaran mental yang kolektif, sehingga terbentuklah sebuah proses kreasi di planet bumi ini. Seperti adanya gedung, mobil, TV, lampu, handphone, dan lain-lain ya, bahkan permufakatan yang melibatkan pikiran dan rasa, itu juga dari kesadaran kolektif, Sobat IKG. Makanya Sobat IKG kerap kali gue bilang ya, jika kita melihat atau mendengar berita buruk di media atau di TV ya, dalam waktu dekat hal yang sama bisa terjadi dan terulang lagi dalam waktu yang cepat, Sobat IKG. Kesadaran memang awal masuk program hidup manusia yang nantinya akan menjadi sistem, bahkan hari gini ada yang nyebutnya software. Kesadaran adalah hal yang luar biasa, hal yang dapat membuat hidup seorang manusia dapat berubah arusnya. Kesadaran manusia adalah energi, vibrasi yang pastinya frekuensi. Dalam sharing di EKG, gue selalu bilang sama sobat semua, ingat kan? Jaga pintu gerbang pikiran kita, Sobat IKG. Ya, artinya memang sobat semua harus bisa menjaganya dari kesadaran kolektif yang mempunyai format buruk.
Seperti pengakuan bahwa hidup itu susah, uang itu setan, duit mulu lu bang. Hal-hal yang pada akhirnya disampaikan dengan rangkaian kata-kata yang seolah kita juga turut mengamininya, Sobat IKG. Saya susah, saya bodoh, saya nggak mampu, bahkan sampai menjadi paradigma hidup. Saya maunya gratis. Kata-kata ini akan selalu kita dengar dan menjadi sinyal frekuensi yang disiarkan berkali-kali, Sobat IKG, karena jumlahnya banyak. Akhirnya manusia bisa menjadi bagian dari hal kesadaran kolektif dalam format ini ya. Format yang busuk, Sobat IKG. Kenapa? Ya karena dia tidak mampu menjaga pintu kesadarannya sehingga frekuensi buruk ini masuk dengan leluasa dan menjadi sebuah alam yang dinamakan alam bawah sadar, Sobat IKG. Ya, alam bawah sadar mempunyai switch otomatis ya, Sobat IKG. Pernah gue bahas di beberapa video. Dia jalan sendiri tanpa kita perintahkan. Di beberapa video gue pernah bilang, kadang kita perlu mematikan otomatisnya, Sobat IKG, ketika kita berada dalam alam negatif. Memang bukan untuk melawan, tapi untuk mengubah jalurnya, shifting. Agar Sobat IKG lebih mengerti mengenai kesadaran kolektif ini, gue akan kasih contoh sederhana ya. Ada seorang bernama A. Suatu hari, A sedang melihat reel Instagram. Isinya adalah sebuah pencapaian ya, video keberhasilan seseorang dalam sebuah metode penjualan yang bernama MLM, Multi Level Marketing. Dan hal yang sangat tipikal dari MLM, biasanya orang tersebut akan menunjukkan bukti pencapaiannya dengan memperlihatkan harta sebagai bentuk kausalitas, sebab dan akibat. Seperti mobilnya, rumah, kapal pesiar, sampai pesawat jet. Lalu si A berpikir, mana mungkin dia punya semua harta tersebut dari jualan MLM? Ini pembodohan. Orang yang percaya dan terjebak hanyalah SDM rendah. Satu sisi kausalitas dia bermain secara rasionalitas dan ukuran realita. Dan ini nggak salah, Sobat IKG, karena manusia diberikan Tuhan untuk bisa berpikir. Lalu dia melihat isi komennya, benar. Ribuan komen yang isinya hujatan kepada postingan reel tersebut dengan bahasa yang satir, sarkas, bahkan kasar. Contohnya, mohon maaf ya, pasien ODGJ lagi lepas. Si A makin asik dan terbuai dalam hiburan ribuan komen tersebut ya. Sampai akhirnya dia pun tergelitik dan ingin ikut berkomentar. Mulailah dia membuka kolom komentar dan ikut serta dalam sinergi format yang negatif dengan kata-kata ketikannya ya. Dia bilang, dasar penipu. Gigi no, benerin dulu. Tuh kulit hitam tiap hari naik beca ya. Ngomong aja lu Pajero Sport. Tanpa dia sadari, Sobat IKG, dia masuk dalam kesadaran kolektif dengan format yang buruk, hinaan, cacian, bahkan makian, dan sampai personal. Lalu keluarlah justifikasi dari mulut si A. Bang, orang kayak gini emang harus kita bantai bang, agar orang lain gak kena imbasnya. Pertanyaan gua, apa iya? Apakah niat lu seluhur itu? Jika semesta punya mulut, dia akan tertawa dan bilang, pret. Karena pada akhirnya semua yang A lakukan hanya untuk kepuasan nafsu egoismenya. Dan gawatnya bersama-sama yang lain. Dengan satu tujuan, yaitu menghina, Sobat IKG. Tanpa A sadari, dia sudah berada dalam sebuah frekuensi yang rendah dan diperparah secara beramai-ramai. Hal ini berbahaya ya bagi kehidupan A. Ya, karena jika sering dilakukan, pintu gerbang pikiran kita akan los dan dol, Sobat IKG. Kita membiarkan siapa saja untuk mengganggu rumah pikiran kita dengan kebencian dan lain-lain. Nah, apa yang harus dilakukan dong, Bang? Gua selalu ingatkan, Sobat IKG, dalam hidup ada objektif, ada subjektif. Walau si orang MLM itu terkesan bullshit dan norak dan bisa jadi seperti itu, dan menurut A itu nggak mungkin, bijaknya cukup tahu saja, Sobat IKG. Namun ketika kita sedang melihat reel di Instagram, ada rumah yang besar, mobil mewah, kapal pesiar, hingga pesawat jet. Sudah sepatutnya kita ambil manfaatnya dengan mengatakan amin. Tarik energinya, Sobat IKG. Saya juga sudah memiliki itu. Katakan dalam hati. Semakin banyak kita mengamini visual baik, mau itu bohong atau itu benar, kesadaran akan menerima sebagai sinyal yang nantinya akan menjadi alam bawah sadar. Karena memang alam bawah sadar itu nggak tahu mana yang bohong, mana yang asli, Sobat IKG. Mana yang benar, mana yang salah. Plek-ketiplek. Kembali lagi ke video sebelum ini. Bagaimana cara membedakan realita dan mimpi?
Apakah memang ada perbedaannya? So, Sobat EKG, gua mau titip ya. Kita punya waktu 24 jam sehari, Sobat EKG. Jika dipotong dalam waktu tidur 8 jam, berarti ada hak 16 jam yang sangat berharga untuk memprogram alam bawah sadar kita melalui kesadaran. Ya, memang agaknya ini perlu tantangan dan latihan ya, agar kita selalu berada dalam vibrasi positif. Bahkan dalam hidup, ketika gua sadar di realm delta, gua pun masih berselancar dengan energi positif di sana, Sobat EKG. Membombardir diri gua. Makanya gue pernah bilang, ketika kita mau tidur, afirmasikan dulu hal baik atau berdoa. Tuhan dan semestanya selalu mengingatkan kita untuk selalu berada dalam vibrasi positif. Mau minum, makan, pergi, duduk, salaman, bahkan ketika kita beranjak tidur di pulau guling dan bantal. Iya, berdoa hal yang baik. Ya, itulah sebabnya gue bilang sama tim EKG, gue setuju kalau pertemuan berikutnya lebih dari 4 jam. Kenapa nggak kita bikin 24 jam? Ya, maksudnya 16 jam ya, Sobat EKG, kan ada tidurnya ya. 16 jam dalam kesadaran yang optimal, kesadaran yang baik, kesadaran kolektif yang positif. Ya, artinya nginep ya, Sobat EKG. Ya, memang kembali lagi ya, gue bilang sama Robi dan tim EKG, semua ada konsekuensinya. Konsekuensi waktu, mental, bahkan biaya. Jika Sobat EKG menganggap pertemuan dan rencana yang akan gue adakan di Bandung adalah pertemuan yang positif, dan Sobat EKG bisa mempunyai kesempatan, silahkan gabung. Buat yang belum, gua akan doakan selalu ya, agar Sobat EKG semakin mampu dan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang positif, bersama dengan kesadaran kolektif yang baik dan bahagia. Mampu membuat Sobat EKG menjadi lebih dahsyat, berlimpah harta, harmonis, tenang, dan damai, serta penuh dengan energi cinta yang membahagiakan. So, Sobat EKG, sekali lagi, jaga pintu gerbang pikiran Sobat semua. Tenang, Sobat EKG. Kita orang kokai, emang kudu gila.